Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan bahas tentang prospek finalnya, yaitu IPO perusahaan PT Sumber Mineral Global Abadi Tbk, atau biasa disingkat dengan kode emiten yaitu SMGA, yaitu bergerak dalam bidang perdagangan besar biji, nikel, dan batu bara. Nah, sempat juga diundur 2 hari ya teman-temannya, ternyata hari ini penawaran ya teman-temannya itu. Nah, yang kita tunggu-tunggu ternyata mau IPO deh teman-teman itu. Oke teman-teman, langsung saja kita lihat dulu untuk ringkasan perusahaan emiten ini. Perusahaan didirikan pada tahun 2016 dengan PT Sumber Mineral Global Abadi, berkedudukan di Jakarta Selatan. Perusahaan merupakan perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang perdagangan nikel dan batu bara untuk pasar domestik di Indonesia. Perusahaan merupakan bagian dari kelompok usaha PT Sumber Global Energi Tbk atau SEGEL. Nah, jadi kita tahu ya, induknya itu SEGEL. Ini anaknya mau IPO, yang merupakan perusahaan perdagangan batubara di pasar ekspor dan domestik dengan sistem pemasok batubara satu atap yang sistematis dari kegiatan perdagangan, pengangkutan, hingga pengiriman. Perusahaan memegang 3 IOP sampai OPK, operasi produksi khusus, masing-masing atas nama perusahaan sendiri untuk pengangkutan dan penjualan komoditas mineral logam, komoditas batubara, dan komoditas mineral bukan logam. Saat ini perusahaan lebih fokus pada nikel dan batu bara yang berkualitas tinggi dengan kadar sebesar 1,5% sampai 1,9% untuk nikel dan kalori sebesar 3.400 sampai 5.300 kcal per kilo ALB untuk batu bara. Strategi tersebut mempromosikan perusahaan sebagai trader nikel dan batu bara yang memiliki segmentasi pasar tersendiri. Hal ini didukung dengan tingginya permintaan atas nikel dan batu bara yang berkualitas. Perusahaan bekerjasama dengan pemilik izin usaha penambangan operasional produksi dan izin usaha penambangan operasi produksi khusus untuk memastikan kontinuitas dan produktivitas dan suplai ke end user. Untuk alamat emiten ini yaitu di Geraha BIP Lantai 2, Jalan Gatot Subroto, Komplek 23, Jakarta Selatan, 12930 Indonesia. Untuk situs perusahaan emiten ini yaitu http://www.smgagroup.com. Nah, itu dia teman-teman untuk ringkasan perusahaan emiten ini. Nah, ini dia contohnya. Ini adalah gambar batu baranya teman-teman. Ini ada mobil pengangkutannya. Nah, ini dia batu bara ya itu. Oke, kita masuk ke informasi perusahaan IPO. Nah, kalau kita lihat sih untuk jumlah saham ditawarkan yaitu 1.750 juta lembar saham. Dari total saham dicatatkan yaitu 20%. Tidak ada perubahan sama sekali. Harga penawaran yaitu 105 ya untuk harga finalnya. Jadi untuk dana diperoleh sekitar 183 miliar. Untuk penawaran awal di tanggal 8 Januari sampai 11 Januari tahun 2024. Untuk penawaran umum di tanggal 24 Januari sampai 26 Januari tahun 2024. Nah, jadi untuk penawaran umumnya nih diundur 2 hari ya. Sebelumnya kan di tanggal 22 sampai di tanggal 25. Ternyata diundur hanya 2 hari saja itu. Jadi untuk pencatatan sahamnya yaitu di tanggal 26 Januari tahun 2024. Untuk pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia di tanggal 30 Januari tahun 2024. Nah, sebelumnya di tanggal 29 Januari. Jadi hanya diundur 1 hari untuk listingnya itu. Untuk underwriternya yaitu Mi Victoria Sekuritas Indonesia. Nah, tidak ada perubahan, ternyata hanya Mi sendirian yang ngawal teman-teman. Tidak ada tambahan perubahan teman-teman sama sekali untuk underwriternya nih itu. Dan masuk ke papan pengembangan. Nah, itu dia teman-teman untuk informasi perusahaan IPO nih. Nah, rencana penggunaan dana ini. Dana hasil dari penawaran umum perdana saham yang akan diterima oleh perusahaan setelah dikurangi biaya-biaya emisi yang berhubungan dengan penawaran umum ini seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja dalam rangka pengadaan nikel dan batu bara sesuai kegiatan bisnis yang dijalankan perusahaan sebagai pembayaran atas pembelian nikel dan batu bara dari suplai perusahaan guna memenuhi kontrak pengadaan dengan pihak-pihaknya. Nah, untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa baca di prospektus di bab 2-nya itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kita masuk ke struktur pemegang saham. Sebelum IPO, nilai nominalnya 20 plus saham. Nah, kita tahu yang pertama adalah PT Sumber Global Energi Tbk. Nah, ini induknya SEGEL ya teman-teman. Nah, ini anaknya mau IPO nih itu. Nah, lalu ada PP Ramayati Utama. Nah, ini perorangan ini. Lalu masyarakat. Nah, jadi kita sudah tahu ya, untuk PSP yang paling banyak adalah
induknya teman-temannya segel. Nah ini dia sekitar 72%, sisanya pulang yaitu PP ini 8% itu dia. Jadi jumlah modal ditetapkan dari stok penuh adalah 8,7 miliar itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kita lihat dulu pembatasan atas saham diterbitkan sebelum penahanan umum ini. Nah, kalau kita lihat sih, nah, harga penahanan dalam jangka waktu 6 bulan sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran kepada OJK dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas efek bersifat ekuitas emiten tersebut sampai dengan 8 bulan setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif. Nah, artinya nggak boleh jualan ya. Tidak terdapat pihak yang mendapat saham baru 6 bulan sebelum pernyataan pendaftaran ke OJK yang dilarang untuk dialihkan sesuai peraturan OJK nomor 25/2017 tentang pembatasan atas saham yang diterbitkan sebelum penahanan umum ini. Dalam rangka memberikan perlindungan kepada pemegang saham pabrik berdasarkan surat pernyataan dari Welly Thomas selaku pengendali perusahaan tertanggal 13 Oktober tahun 2023 menyatakan bahwa tidak akan melepaskan pengendalian atas perusahaan dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 12 bulan setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif. Nah, itu dia teman-teman. Jadi, si Welly Thomas ini adalah PSP-nya. Kalau nggak salah sih PSP-nya dari saham segel dia teman-teman itu. Jadi, dia ini nggak boleh dialihkan semua itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kita masuk ke struktur kepemilikan perusahaan ini. Seperti yang dijelaskan tadi, Welly Thomas ini dia yang banyak pegang ya. Nah, Welly Thomas juga. Nah, ini PT Sumber Mas Energi, Inti Energi ya. Nah, ada PP Ramayati Utama. Nah, ini dia. Nah, ini juga bergerakannya untuk strukturnya teman-temannya. Nah, dia kesini dulu dia. PT Sumber Global Energi Tbk. Nah, 90%. Nah, yang paling banyak kan adalah si Welly Thomas ini. Atasnya kan ada PT Sumber Mas Inti Energi itu. Nah, lalu ke bawah PT Sumber Mineral Global Abadi Tbk yang mau IPO itu. Nah, mungkin anaknya ada lagi yaitu PT Jasa Tama Mandiri Sukses itu dia. Nah, kita lihat dulu yaitu 8 posisi keuangan. Nah, aset lancar dan aset tidak lancar ada juga, dan juga jumlah aset. Oke, di tahun 2020 kita lihat dulu untuk aset lancarnya ke tahun 2021 mengalami peningkatan, di tahun 2022 dan 2023 nyata mengalami peningkatan. Jadi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Untuk aset tidak lancar juga sama, dia mengalami peningkatan, tapi di tahun 2023 dia agak sedikit menurun untuk peningkatannya. Nah, jadi untuk jumlah asetnya nih dari tahun 2020 ke tahun 2023 mengalami peningkatan itu. Untuk utangnya jangka pendek kalau kita lihat sih dari tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami peningkatan, tapi di tahun 2022 menurun utangnya. Lalu di tahun 2023 di bulan Juli nyata meningkat lagi utangnya itu. Untuk jangka panjang di tahun 2020 tidak ada. Nah, di tahun 2021 ada, di tahun 2022 ada, di tahun 2023 ada. Jadi kalau kita sih dia agak sedikit meningkat ya di tahun 2022, tapi di tahun 2023 dia turun ya tuh. Nah, jadi untuk jumlah utangnya ini dari tahun ke tahun nyata agak sedikit mengalami peningkatan, tapi di tahun 2022 aja dia sedikit utangnya. Nah, di tahun 2023 dia meningkat lagi itu. Nah, untuk jumlah ekuitasnya dari tahun ke tahun pastinya mengalami peningkatan. Itu dia. Oke, kita lanjut. Oke, kita masuk ke laporan laba ruginya. Oke, kita lihat saja untuk penjual bersihnya. Di tahun 2020 tidak dilampirkan. Nah, di tahun 2021 ke tahun 2022 nyata mengalami peningkatan. Lalu dibandingkan di bulan Juli di tahun 2022 ke tahun 2023 ternyata mengalami peningkatan juga. Untuk beban pokoknya juga pastinya mengalami peningkatan, teman-teman itu. Nah, laba kuartalnya jadi dapat segini itu. Nah, kita langsung saja yaitu laba rugi bersih periode tahun berjalan. Nah, kita lihat dulu. Di tahun 2020 nyata dia mengalami minus, mengalami kerugian. Di tahun 2021 nyata meningkat. Di tahun 2022 meningkat lagi. Nah, kalau dibandingkan di bulan Juli di tahun 2022 ke tahun 2023 nyata mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Nah, jadi kalau kita lihat untuk di tahun 2023 nanti sepertinya lumayan meningkat sih dibandingkan tahun 2022 itu. Oke, kita lanjut. Nah, jadi kita bisa lihat nama tuh hasil keuangan yang penting ini, teman-teman. Nah, di tahun 2020 mungkin tidak ditampilkan. Nah, untuk di tahun 2021 untuk penjual bersihnya tidak ditampilkan juga untuk hasilnya, tapi ditampilkan yaitu laba rugi bersih untuk penghasilan. Ini dia. Untuk pajak juga ya teman-temannya periode berjalan. Nah, lumayan juga sih meningkatnya 300% semua ini. Nah, untuk jumlah aset meningkat 59%.
untuk ekuitas 43, lalu ekuitas 30, lalu untuk ekuitas yaitu 322% itu. Nah, untuk penjual besi di tahun 2022 lumayan meningkat ya. Nah, di tahun 2023 agak sedikit ya. Kita nggak kelihatan ini untuk nama itu persennya berapa nih sebelumnya itu. Nah, ini juga sama. Jadi dia ini kalau kita lihat sih di tahun 2022 tuh mengalami peningkatan semua persentasenya. Itu hampir ribuan semua ya teman-teman. Nah, lalu di tahun 2023 ini sedikit yang meningkatnya itu. Yang meningkat paling besar itu adalah utangnya itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kita masuk kebijakan dividen perusahaan ini teman-teman. Nah, kalau kita baca, sampai dengan prospektus ini diterbitkan, perusahaan belum pernah melakukan pembayaran dividen. Perusahaan berencana untuk membayarkan dividen kas banyak-banyaknya 30% dari laba besi perusahaan mulai dari tahun buku 2024 setelah melakukan pencadangan laba besi sesuai ketentuan yang berlaku di tahun 2024, artinya akan dibagikan di tahun 2025 jadinya itu. Jadi dia ini buat lagi buku di tahun 2024 ini teman-teman, itu dia. Oke, kita masuk ke policy SMGA di tahun 2022 dan di tahun 2023 untuk harga di 105 ya. Untuk PBP-nya yaitu 5,85 kali di tahun 2022, di tahun 2023 itu 5,49 kali. Untuk P-nya di tahun 2022 itu 143,48 kali. Untuk di tahun 2023 itu 106,17 kali. Untuk BP-nya di tahun 2022 itu 18,83. Untuk di tahun 2023 itu 19,13, 28,84%. Untuk di tahun 2023 77,29%. Untuk Y-nya di tahun 2022 itu 3,89%. Untuk di tahun 2023 5,17%. Untuk EPS-nya di tahun 2022 itu 0,73. Untuk di tahun 2023 itu 0,99. Untuk jumlah saham di stok penuh adalah 8,7 miliar. Untuk ekuitasnya yaitu 164 miliar di tahun 2022. Untuk di tahun 2023 itu 167 miliar. Untuk laba bersih di tahun 2022 itu 6,4 miliar. Untuk di tahun 2023 disetahunkan 8,6 miliar. Untuk total hutang di tahun 2022 itu 47,5 miliar. Untuk di tahun 2023 yaitu 129 miliar. Untuk market cap di 105 yaitu 918 miliar. Nah, itu dia teman-teman untuk policy SMGA untuk di tahun 2022 dan di tahun 2023. Nah, kalau kita lihat sih untuk delnya di tahun 2023 nih agak lebih besar ya teman-temannya dibanding tahun 2022 karena hutang itu meningkat teman-teman itu. Nah, untuk PBP-nya lumayan ya dibandingkan di tahun 2022 itu. Pol juga lumayan juga sih teman-teman, itu dia. Oke, kita lanjut. Nah, kita masuk ke penjatan terpusat polling. Ini yang sangat penting teman-teman. Banyak sekali YouTuber banyak yang belum bahas ini ya teman-teman ya, karena mereka tuh mungkin ada yang tahu ada yang belum teman-teman, karena ini dibahas pada saat nama tuh prospektus finalnya, karena kita tuh melihat nama tuh harga untuk finalnya teman-teman, untuk harganya itu. Nah, kita sudah dapat untuk harga finalnya yaitu 105. Jadi penawaran umum perdana saham perusahaan dengan dana dihimpun sebanyak 183 miliar. Nah, ini dia. Jadi kan dananya nanti dapat 183 miliar karena kita sudah dapat nama tuh harga final tadi itu. Jadi masuk dalam golongan penawaran umum pertama ini teman-teman. Nah, karena jumlah pesanan umum lebih kecil dari 250 juta. Ini dia, lebih kecil dari 250 juta. Nah, karena lebih kecil dari 250 miliar. Nah, ini dia, lebih kecil dari 250 miliar. Jadi masuk ke penawaran umum golongan pertama itu. Nah, dengan batas minimum alokasi untuk penjatan terpusat adalah sejumlah 27,5 miliar. Itu dia. Nah, jadi untuk jumlah sahamnya nanti sekitar 262.500.000 lembar saham. Itu dia yang akan ditawarkan kepada masyarakat atau retail teman-teman itu. Nah, jadi kita sudah tahu ya teman-temannya, ternyata hanya sekitar 2,6 juta lot teman-teman yang akan dibagikan ke retail itu. Dengan diperoleh nanti sekitar dananya 27 miliar. Itu dia. Agak lumayan juga sih teman-temannya, apalagi saat ini saya lihat sih pada saat nama tuh penawaran awal saja mencapai 15.000 yang pesan. Itulah kenapa harganya ditembak sampai 105 itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini yang saya mau bahas ya teman-temannya. Mungkin teman-teman sudah lihat ya untuk video saya sebelumnya itu perjalanan saham Seger. Nah, kita sudah tahu perjalanannya di awal Agustus dia mungkin karena ada info mau IPO sahamnya tuh jadi digoreng ke atas dia teman-teman dari harga
475 kalau kita lihat di sini ya teman-temannya. Nah, 475 sampai di 2000-an kalau nggak salah ya, hampir menyentuh 3000 teman-teman. Bayangkan teman-teman, bandar gorengnya sampai ke atas karena katanya mau IPO. Nah, mungkin katanya mau IPO di bulan September ini beritanya, tahunnya belum jadi, di Oktober saja masih digoreng. Nah, sampai digoreng terus dia, katanya nggak ada kabar, sampai bulan November dia turun lagi harganya di bawah 2000, terus digoreng lagi ke atas. Nah, mungkin karena digoreng lagi di atas ini ada info juga mau IPO di bulan Januari. Ternyata benar teman-teman, itu dia. Oke, coba kita lihat dulu ya teman-temannya. Nah, kalau kita lihat ya teman-temannya di bulan Agustus ini ya. Nah, 31 Juli, nah ini dia Agustus 535 sampai naik ke atas dia teman-teman, sampai di harga 3000-an nggak salah, hampir mencapai 3000. Nah, ini dia di 2750, anggap saja 2800. Nah, bandar bisa goreng ke atas ke sana. Apakah saham untuk SMGA ini bisa ke sana? Ya, semoga saja bisa ke sana teman-teman. Tapi harapan kita tuh hanya satu dulu, bagel naik, yaitu 100% dulu. Itu pertama dulu, hari kedua lagi, lanjut ketiganya semoga juga itu. Nah, kita lihat saja untuk IP untuk saham segel aja, yaitu di harga rentang 108, sedangkan untuk anaknya 105. Nggak ada jauh beda ya teman-temannya. Untuk harganya saja hampir sama dia teman-teman itu, tapi penjamin MLC efeknya atau underweight-nya itu IU sama MG ya, mungkin itu bagus teman-temannya dibandingkan untuk underweight kita ini Mi biasa itu 1 kali ALA, tapi kalau kita lihat untuk terikat sebelumnya bisa berapa kali ALA dia teman-teman, tergantung sama market nanti, sama bandar juga itu. Kalau bandar mau goreng bisa saja ke segel ini teman-teman, ke induknya, tapi mungkin ini untuk jangka panjang teman-teman, kalau mau mendekati ke harga 500 atau ke 1000 itu. Kalau mau sekarang mungkin agak susah, apalagi mau mendekati banyak sekali IPO teman-teman. Nah, jadi kita sudah tahu ya teman-temannya. Nah, untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa lihat video saya tentang nama itu perjalanan untuk saham segel teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Bagi teman-teman yang mau melakukan pemesanan, bisa dilakukan pemesanan sekarang teman-teman. Di hari pertama yaitu di tanggal 24 Januari sampai di tanggal 26 Januari. Nah, ini sampai jam 12 siang nih teman-teman. Lumayan lama banget ini teman-teman itu. Nah, silakan teman-teman, jika teman-teman ingin melakukan pemesanan, saya mungkin akan langsung pesan hari ini ya teman-temannya itu. Karena ini yang saya tunggu lama banget teman-teman. Tahunnya jadi dan siap kita untuk nama tuh ikut IPO saham SMGA ini itu. Oke, kita lanjut lagi masuk kesimpulan. Yang pertama, kinerja perusahaan saham SMGA dari tahun 2020 ke tahun 2023 mengalami peningkatan dari segi pendapatan seperti yang kita lihat tadi teman-teman itu. Yang kedua, tujuan pengguna dana lumayan menarik untuk seluruhnya modal kerja. Yang ketiga, untuk underweight dari IPO saham SMGA adalah Mi. Secara histori lumayan menarik, sering tutup ALA. Tapi lihat terakhir kemarin dia ngawal AMCO hanya 1 kali ALA, biasanya kebongkar dan turun terus sahamnya teman-teman itu. Tapi bisa saja nanti ada bandar mau tampung atau tukar barang nanti teman-teman itu. Mari kita lihat dulu untuk terikut AMCO ini. Nah, ini dia Victoria Sekuritas Indonesia yaitu Mi. Kita lihat di tahun 2018 dia ALA semua teman-teman. A-nya saja lumayan banget teman-teman. Di tahun 2019 A juga lumayan juga. Di tahun 2020 oke. Di tahun 2021 hanya AMK aja minus 2,91% itu. Oke, kita lanjut di tahun 2022 ternyata bervariasi sekarang. Ditutup di zona hijau dan juga ditutup di merah hampir ALB karena papan akresasi untuk ini. Untuk Tri dan AMCO 1 kali ALA semua. Apakah nanti untuk SMGA nih hanya 1 kali ALA? Kita gak ada tahu ya teman-temannya. Tapi harapan saya jangan 1 kali ALA. Kalau bisa sih bagel itu. Oke, kita kembali lagi. Nah, kalau kita lihat untuk terikutnya tuh lumayan menarik banget ya teman-temannya. Ya harapan saya cuma satu teman-teman. Semoga saja ORA berjilid-jilid. Ya, kalau kita lihat sih untuk terikut amanya saja bisa berjilid-jilid, masa nggak bisa itu. Tapi semua itu tergantung sama bandar juga underweight-nya itu teman-teman itu. Yang keempat, IPO saham SMGA tergolong lumayan valuasinya. Dan untuk ikut underweight Mi bagus, tidak ada tambahan underweight ternyata. Nah, saya kira ada tambahan underweight AZ teman-teman. Suko Sekuritas ternyata nggak ada tambahan, hanya Mi Victoria Sekuritas teman-teman itu. Ya nggak masalah sih. Semoga saja nanti lock ALA di hari pertama dan temponya besar teman-teman itu. Dan cocok untuk jangka panjang ini saham teman-teman.
kali aja bisa nyusul induknya segel. Ya, tapi kita jangan berharap juga ya teman-teman ya. Contohnya LMQ aja turun terus ya teman-teman, nggak bisa nyusul induknya LMK. Beda sama saham-saham lain. Apa mau disamakan? SMGA seperti Blend aja bisa nyusul induknya BLPT. Nah, kita nggak ada yang tahu ya teman-temannya itu. Ya, kalau tidak ada halangan, Banda mau goreng bisa saja teman-teman dekat induknya, tapi jangan berharap itu saja. Begal aja sudah cukup nih teman-teman, dan senang, apalagi melihat dunia IPO sekarang ini agak gimana ya teman-temannya. Hari pertama saja susah banget sama tuh open lock ala berjilid, malahan open ala langsung kebongkar itu. Yang kelima, IPO saham SMGA yang saya tunggu dari bulan September tahun 2000 kemarin teman untuk IPO-nya. Sempat delay 2 hari ya untuk penawarannya, dan harganya 105. Masih menarik banget ini teman-teman. Dan pada saat penawaran awal aja sudah mencapai 15.000 yang pesan, artinya ada tembak harga atas nih teman-teman. Itu kenapa dia bisa dapatnya 105, itu dia. Nah, ini saja mencapai 15.000, artinya, nah kenapa saya bilang artinya, ada big player masuk nih teman. Artinya sudah ada bandar masuk di harga 105 nih teman. Mungkin sudah banyak yang masuk ya untuk di harga 105 untuk bandarnya nih teman-teman. Pada saat membentuk penawaran awal, itulah kenapa harganya dapatnya di 105. Dia tembaknya di harga atas dia itu. Mungkin banyak sekali masuk bandar ber-MM masuknya itu. Yang keenam, melihat histori induknya saham segel yang saya sudah bahas di video saya sebelumnya teman-teman. Mungkin ada gambarnya teman-teman ya untuk pergerakannya nanti itu. Harapan kita pertama yaitu begal dulu untuk saham SMGA ini. Nah, hari pertama semoga saja untuk temboknya itu jutaan lot itu. Ya, misalkan jutaan lot, misalkannya itu seperti Maha kemarin saja bisa 10 juta lot dan lain-lain teman-teman itu. Masa SMGA nggak bisa? LMQ aja kemarin itu aja temboknya lumayan besar itu. Mungkin jika ada bandar mau naikin untuk harga SMGA nih, kita lihat saja di hari pertama pada saat tuh temboknya jutaan berapa nanti itu. Kalau misalkan lumayan besar, pastinya bandar mau bawa angkat SMGA ini ke atas teman-teman, itu dia. Yang ketujuh, IPO saham SMGA lebih cocok memanfaatkan momentum jangka pendek saja, IPC aja bagi teman-teman IPO hantar itu. Mau jangka panjang cocok karena ini nikel dan batubara masih bagus prospek kedepannya teman-teman itu. NES saja bisa digoreng yang sudah IPO bulan ini teman-teman. Cgas bisa digoreng, itu sama-sama saham energi. Masa saham SMGA nggak bisa digoreng teman-teman? Saham Cgas saja bisa 200% dia teman-teman. Multi begal, masa SMGA nggak bisa? Nanti kita lihat ya teman-temannya di market ya. Nah, yang penting teman-teman tuh jangan FOMO saja. Kalau mau ikutlah pada saat penawaran umum ini itu. Ya, kita pinginnya cuma satu, cuan balangan teman-teman itu. Nah, untuk bandar IN semoga saja bersahabat ya. Jangan nama itu cepat-cepat mau buang barang di hari pertama. Kita lihat dulu nama itu pergerakan sahamnya. Ya, kalau misalkan bandar IN nggak buang hari pertama, pastinya kuat banget nanti temboknya itu. Jadi nggak terlalu banyak panik nantinya, itu dia. Mungkin kalau turun nanti saya lihat dulu teman-teman, nggak langsung nama itu take profit. Pastinya ada yang angkat lagi naik ke atas itu. Belajarlah dari sebelum-sebelumnya teman-teman, seperti MSJA, terus juga NES, Cgas, Smell, terus juga aku, semuanya A-nya kebongkar, taunya langsung lanjut lagi ala dia teman-teman itu. Jangan teman-teman tuh kepancing dulu. Ya, kita tahu sendiri untuk SMGA ini bagus ini sahamnya, saham energi itu. Ya, apakah nanti dia akan seperti asli? Menurut saya enggak itu teman-teman. Karena itu berbeda ya, Underwater itu memang jualan dari awal. Terikutnya saja jelek banget untuk Underwater XI itu, seperti yang kita lihat kemarin teman-teman itu. Kalau untuk mini lumayan menarik, dia satu hari itu bisa 1 kali ala. Nah, mungkin hari keduanya mungkin kita akan melihat lagi pergerakannya itu. Ya, semoga saja untuk SMGA ini begal dulu hari pertama. Kalau mau nyusul induknya ya kita lihat dulu. Kalau misalkan bisa ada begal, multi begal, tembus 500 ke 1000, artinya dia mau menuju ke induknya itu. Tapi jangan berharap ya teman-temannya, karena ada IPO saham lagi teman-teman selanjutnya. Jadi pastinya bandar akan ikut yang lain juga teman-teman, itu dia. Ya, kita berharap saja dulu teman-teman, doa yang terbaik itu aja. Sama seperti Blend kemarin yang saya bilang itu. Oke, mungkin itu saja sih teman-teman untuk IPO saham SMGA ini. Kalau teman-teman masih nanya apakah saya ikut, ya ikutlah pasti teman-teman. Ini yang saya tunggu itu. Nah, bagi teman-teman yang pesan, silakan pesan sekarang teman-teman. Jangan ditunggu nanti.
Ya kalau teman-teman masih nunggu ya takutnya nanti kelupaan itu. Kalau beli di penawaran umum, jangan beli pada saat market nanti. Takutnya nanti teman-teman beli di market taunya diguyur itu. Nah mungkin ada yang bilang saya pom-pom untuk SMGA nih. Nah kalau mau beli belilah sekarang, jangan beli nama tuh market buka, itu aja. Oke, mungkin itu saja sih teman-teman untuk video saya tentang pembahasan untuk Perpetuus pinannya, yaitu IPO saham SMGA nih. Menarik banget ya teman-temannya. Harga di 105 ternyata ditembak oleh big player, itu bandar-bandar yang masuk sudah ber-MM-an di harga di 105 ini. Dan untuk jumlah antrian saja sudah mencapai 15.000 pada saat penawaran awalnya itu. Ya semoga saja begal dulu ya teman-temannya untuk saham SMGA nih. Oke, karena untuk IPO sebelumnya belum ada muncul teman-teman, karena baru mau listing lagi di tanggal 5 Februari untuk saham TOX. Itu lama banget, pastinya masih menunggu waktu teman-teman itu. Dan untuk listing untuk saham SMGA ini tadi kan di tanggal 30 Januari tahun 2004. Nah masih ada waktu teman-teman, artinya bandar bisa saja goreng sampai 3 kali ala atau 4 kali ala itu baru pindah ke IPO saham lainnya. Semoga saja ya teman-temannya, kita gak ada tahu di market dan juga tidak tahu bandar tuh mau jualan di berapa nantinya itu. Dan juga untuk Android Me ini kita belum tahu apakah dia nanti buang barang di hari pertama ya. Kalau buang di hari pertama semoga saja ada yang tampung tukar barang teman-teman. Itu aja. Oke, mungkin itu saja sih teman-teman untuk video saya tentang pembahasan IPO saham SMGA untuk Perpetuus pinanya. Gimana teman-teman, tertarik untuk ikut? Silakan untuk ikut. Semoga kita cuan bersama ya teman-temannya, dan juga cuannya lembur. Itu aja saya. Oke, sekian dulu video saya. Terima kasih sudah menonton. Salam cuan.